lah, karena kan gini, tadinya udah mau beres kan dari rumah aja tuh, rumahnya Farhad Abbas aja, sebenarnya kita semua yang lihat gitu kirain udah selesai gitu, kayak oh udah beres nih, udah diantarin keluar rumah, udah salaman baik-baik gitu. Nah tiba-tiba keesokan harinya kan berubah lagi nih. Ini pattern kayak gini juga jadi kayak nggak cuma sekali gitu loh, berkali-kali gitu loh. Mau laporin, oh saya nggak terima. Jadi kayak bingung. Nggak cuma Denso aja kan, Emma Waroka juga mau dilaporin juga katanya, tapi bukan Emma Waroka yang saya laporkan, dia bilang gitu, tapi Mama Neraka. Jadi kayak, aduh. Nah kalau dilaporkan balik, wajar mungkin karena Densu sendiri berjaga-jaga, ya merupakan tindakan preventif juga gitu loh. Ini jangan sampai gue kecolongan nih, karena kita nggak bisa nebak dia itu reaksinya apa. Kan semalam oke, kok pagi ngamuk gitu loh, gimana sih? Jadi kalau misalnya nggak disikapi juga dengan hati-hati, takutnya jadi kayak kita yang rugi gitu, kita yang bakal mengalami sesuatu yang kita nggak duga-duga. Kalau aku sih ya, melihatnya mungkin Denso mencoba untuk ini aja, mengamankan juga buat diri dia gitu loh. Dan dia merasa terancam, wajar. Kan cara ngomongnya seperti itu. Itu emang Waroka gimana akan dilakukan? Oh ini pasti kenal, ini pasti kenal. Dia nggak bilang nama saya sih, tapi ini. Nah wartawan habis ngomong gitu kan, ini kan berarti aku. Tapi terus dia bilang lagi, tapi yang saya laporkan bukan emang Waroka, yang Mama Neraka. Kalau ada persamaan silakan. Nah ini nih, gue kan jadinya, lu mau laporin gue apa enggak? Apa gimana Mama Neraka? Capek deh gue. Pasti, nah makanya mungkin Denso belajar dari kejadian-kejadian itu dia, dan rasa takut juga ya, terancam ya dia lapor lah. Tapi nyangka atau kaget nggak sih? Aku nggak kaget, soalnya gue juga sempat kepikiran mau gue laporin. Sumpah, makanya bilang, ih Densu cepet banget. Gue udah kepikiran tuh mau apa gue laporin ya, kok gue kayak dibilang kayak aneh-aneh. Itu dia sempat menyebut nama lengkap aku juga, itu Waroka itu juga gitu kan. Tapi dia tuh ada nyebut nama lengkap aku, Waroka. Cuma gitu deh, main kata-kata lah, kayak di story juga mainnya Nyonya Yayasan, Mama apa, dia kan Mama gitu. Jadi tapi gue sempet kesel gitu, kayak pengen gue laporin deh, soalnya ini orang kok kayak bikin gue jadi worry. Seorang juga pada nggak takutnya lu, ada juga yang masuk ke live ngancam aku, tapi kan namanya lain ya. Ada di live bilang, lihat aja ya kamu, itu mulutmu harimaumu yang akan memakan kepalamu. Kasar juga sih bahasanya, tapi kan itu bisa siapa aja. Cuman dampaknya dari statement itu, orang tuh nyerang ke pribadi aku juga kan gitu loh. Nah aku nggak kaget dan ngelaporin, karena mungkin dia nggak suka ngeliat yang kayak gitu kan gitu. Aku juga sempet pikir, apa gue laporin atau gimana, tapi dia sudah laporin. Udah Densu jalan, sok atau Densu jalan duluan. Kan nyebut-nyebut nama itu kan untungnya netizen udah pinter, jadi biar nyebut nama, Emma tuh gini apa, Mama dia gitu, Mama dan Nyonya Yayasan menghujat orang buta lah gitu kan di storynya dia. Tapi netizen udah pinter ya. Aku sih so far nggak merasa takut sama sekali, karena kalau dia bilang aku menghujat atau membuat orang buta itu seperti apa, kan nggak ada yang aku hujat sama sekali. Dari awal cuma concern masalah uang donatur, bukan soal si Agusnya, masalah uang donaturnya ini loh, mau kemana sih gitu, dan diperuntukannya untuk apa, itu dong, itu aja. Jadi aku nggak ada kepikiran oh harus gimana ya kalau dilaporin pun santai. Misalnya dilaporin juga nih, seandainya nih jalan aja, nanti kan kita tinggal sama-sama buka barang bukti. Nggak cuma kita berempat itu ya, bahkan katanya mau melaporkan lagi nanti donaturnya satu-satu mau dilaporin. Jadi ini lucu sih, kayak kasihan tuh Pak polisinya sama Bu polisinya gitu ya, kasihan ngeliat mereka gitu loh, terima laporan segini kali. Terus masalahnya cuma satu, donasi. Astagfirullahaladzim. Sementara matanya Agus, gimana nasibnya? Itu loh yang aku tuh, ini tuh harus cepet-cepet deh diberesin deh. Ya kan ujung-ujungnya donatur akhirnya speak up semua sekarang. Nggak cuma speak up ya, bikin surat kuasa, tanda tangan semua. Udah gitu polling, ayo. Kalau donatur yang punya duit
dengan bukti bahwa mereka bukti transfer dikasih Lia, bikin surat kuasa, maunya itu buat yang lain, disumbangkan buat yang lain. Agus gimana? Gue bilang sih ini sih udah terlalu melebar masalahnya tuh sebenarnya gitu. Jadi nggak fokus lagi untuk pengobatan makanya si Agus. Fokusnya kemana nih Kak, sekarang kalau kakak lihat? Fokusnya kemana sekarang kalau kakak lihat misalnya? Kepentingan pribadi kah? Aku sih bukan lagi kepentingan pribadi ya, maksudnya jadi kayak gengsi gitu loh. Kan gue pengacara nih, tim gue banyak gitu kan. Ya pastinya semuanya pengen kalau pengacara klien yang menang kan gitu. Nah tapi ya ada satu momen saat mediasi seharusnya bisa itu tuh rapih gitu loh sebenarnya ya, menghadirkan dan mendapat titik tengahnya nih. Oke nih kita jalan tengahnya sama-sama oke deh, buka rekening baru ya kan, penawarannya timnya Novi ya, buka rekening baru, bukan yayasan, bukan Agus. Di rekening itu bisa dilihat, bisa transparan untuk mengetahui dana yang keluar kemana, pengobatannya, tersalurkannya. Gak mau kan? Nah itu sayang, seharusnya itu diterima aja, beres deh. Nama dia juga gak jelek-jelek amat. Oh berarti memang concern banget dengan pengobatan mata si Agus, karena toh itu kan awal pembukaan donasi, maunya Agus sembuh. Agusnya sendiri juga kan pengen sembuh, pengen lebih sehat lagi, matanya bisa ada yang melihat satu lah, apa gimana lah, operasi pokoknya untuk pengobatan mata gitu. Seharusnya pas mediasi tuh datang sama Agus sama aparat, terus ya udah sama-sama tunjukkan kita nggak ada niat apapun, niatnya bener-bener juga sesuai di awal untuk Agus sembuh gitu. Kayak nggak salah ya, terus kita tahu nih tindakan kita bener nih, nggak melanggar hukum apapun di negara kita. Nggak usah takut, karena siapa aja bisa ngelapor, nanti laporannya dilihat dulu, dilihat oh ini ada delik yang dilanggar nggak sih, beneran nih masuk delik nih. Kalau misalnya dipanggil ahlinya, nih lihat nih laporannya kayak begini, nggak masuk kayak nggak jalan. Jadi nggak semua laporan diterima dan bisa naik sidik atau jalan tuh enggak gitu ya. Kalau misalnya deliknya terpenuhi, yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin udah ada 4 nama itu deliknya masuk. Itu dari teknologi berarti kan Yes. cerita kakak. Iya, waktu yang di acara live kita berdua di TikTok. Oke, berarti akan ada rencana Novi Gila ini. melapor. Baru aku kemarin yang ngomong. Oke. Maksudnya menurut kamu kayak gimana ya? Gimana gitu kamu lihat langkah Bang Farhat? Itu apa sih? Ininya lapor melulu, aduh. Ya udah sih kita tunggu aja lah. Kalau untuk Farhat kan dari berapa tahun yang lalu juga selalu maunya ngelaporin, tapi kita lihat aja jalan atau enggak gitu. Emang nggak chattingan kali sih? Enggak. Apakah orang ini yang berhubungan dengan Aku nggak tahu, yang pure tahu itu cuma Novi sama tim kuasa hukumnya. Pokoknya dia cuma bilang ada 4. That's it. Kira-kira menurut kamu salah satunya ada Bang Eva nggak? Nggak tahu ya. Menurut radar Mungkin ya kamu? nggak tahu ya. 4 itu pastinya lah yang deliknya kan, kata kuncinya deliknya terpenuhi. Deliknya terpenuhi. Kata kuncinya ya udah saya mikir aja. Tapi dari yang Tenovi bilang orang ini itu orang-orang yang ada di dalam case Agus ini donasi. Iya pokoknya semenjak kejadian peristiwa ini adanya peristiwa penyalahgunaan ini loh, donasi. Jadi iyalah masa yang lain gimana? Iya itu kata kuncinya sesuai delik ya, kita pikir aja sendiri siapa yang kira-kira sesuai. spill tipis-tipis nggak bisa nih Kak? Nggak tahu kan, aku juga nggak tahu. Kita kan nggak bisa nebak-nebak. Gue itu terus si A, si B, si C. Nggak tahu banget loh. Kayak penyidik aja itu kan tenaga ahli di kepolisian yang bisa ngeliat. Tapi karena penasaran juga. Penasaran banget aku beneran asli. Karena Novi nggak bilang. Nggak, cuma kan 4. Deg-degan juga nggak Kak? Lumayan deg-degan dan lumayan kayak oh my god. Wow, bakalan. Karena gini, oh ya terus dia bilang juga apa ya? Karena jangan sampai kedepannya terulang lagi hal yang sama. Terulang hal yang sama. Itu Ada kok di ya Kak? nonton aja TikToknya aku Iya. ada. Karena aku up tuh suaranya Novi. Coba ada kok. Itu
berarti Kak. ada korban lagi ya. Nggak terulang yang sama deh pokoknya. Kejadian sama tidak diulang lagi. Iya kayak gitu. Kak Emma ada bayangan nggak kira-kira hal terulang ini maksudnya lebih ke yang mana gitu? Enggak, aku sih nggak ngebayangin gimana ya, karena kalau delik itu nggak gampang ya. Iya benar. Iya, nanti kalau misalnya gue mikirnya sih, dan empat, wow. Seperti apa? Udah aku komenin juga masalah yang sampai ada postingan yang private juga ya. Lagi duduk gitu kan, lagi di tempat hiburan gitu. Ya ampun, orang ulang tahun, mau neraktirin temen, acara untuk apa ya, sharing sama orang-orang yang dia sayang. Masa dijadiin kayak apa ya, dibuat seolah-olah ini loh yayasan begini-begini, gak ada urusannya. Masa Zaza bilang nggak tahu sih Novi itu subscribersnya untuk YouTube-nya aja udah jutaan ya. Terus sebelum bikin yayasan pramugari ya, berapa tahun itu gajinya gede, dia pun single juga gitu, yang masih muda gitu kan, kelahiran 94 ya kalau nggak salah. Wajar banget dia mau pergi kemana kayak ngerayain ulang tahun tuh wajar banget, dan nggak ada sama sekali menurut aku jadi bahan pemikiran kok gitu sih, itu melenceng, kata dia melenceng. Nggak melenceng, wajar, itu hari ulang tahun, dia mau happy gimana kayak suka-suka dia. Yang penting apa, dia saat melakukan pekerjaannya betul-betul tuntas, selesai menolong, betul-betul menolong, kontribusinya ada, nggak cuma party-party doang itu. Jadi gue pedes tuh kemarin tuh ngomong ke Salsabila, nggak setuju sedikit pun dengan, apalagi dengan caranya berusaha untuk membuat seperti kayak ini party loh, ini apa kerja sosial. Terus kenapa emangnya? Apa hubungannya? Dia mau ngerayain ngomong dia, event ulang tahunnya dia mau traktir teman-teman, keluarga, diundang makan minum happy dengan musik, semua. Tapi kan jalan pekerjaan sosialnya, jalan terus, nolongin orang, bantu apa yang dia bisa, pergi sana terbang sana terbang sini, itu udah bagian dari healingnya dia, suka-suka dia mau di mana, ya kan? Sementara kamu kontribusinya apa?